Teman-teman Liputan 6, kalau kita lihat pemberitaan saat ini ya, ada satu video perusahaan, video HRD perusahaan yang viral gara-gara bilang kalau loker di job fair ini hanyalah formalitas belaka. Perusahaan yang ikut job fair pun hanya memenuhi KPI kerja mereka. Nah, di tengah angka pengangguran yang tinggi dan juga badai PHK yang saat ini banyak melanda sejumlah perusahaan, ini tentu yang bikin para pencari kerja semakin was-was ketika mendengar video tersebut. Walau ada sejumlah perusahaan yang memang mengatakan dan membantah bahwa tidak semua perusahaan hanya formalitas belaka ketika melakukan job fair begitu. Saya penasaran sebenarnya bagaimana temuan Selios soal ini dan di mana sebenarnya celah permasalahannya. Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Media. Langsung saja nih Mas, tanggapannya nih soal video yang viral itu tuh gimana? Benar nggak sih nih Mas temuan-temuan Selios ini? Sebetulnya ini fenomena yang sudah lama ya, tapi akhirnya kemudian viral karena juga Mhm, kasus kemarin ada desak-desakan, kemudian bahkan sampai ada yang pingsan. mhm. Dan faktanya memang demikian bahwa banyak job fair yang kemudian hanya sekedar formalitas belaka, di mana pencari kerja sudah berduyun datang ke job fair, tapi sebetulnya lowongan kerja yang tersedia dan kemudian ditindaklanjut oleh pemberi kerja juga tidak sebanyak angka yang Iya, dijanjikan begitu. Kalau kita lihat memang fenomena secara makro dulu ya, memang benar. pengangguran khususnya pengangguran baru di antara mereka yang baru lulus dan tidak terserap lapangan kerja itu mengalami peningkatan signifikan. Pada saat yang sama juga terjadi PHK di sektor industri manufaktur, garmen, alas kaki. Sehingga memang akhirnya masyarakat mencari cara dan satu-satunya cara adalah mencari pekerjaan lewat job fair karena nggak semua masyarakat punya orang dalam begitu ya. Iya, Nah, betul. ketika dicari di internet job fair mana yang tersedia, sebagian anak muda itu tahu bahwa ada job street, ada LinkedIn yang bisa diakses, ada email HRD perusahaan yang bisa dikirim email begitu. Tapi juga Mhm. nggak banyak anak muda atau bahkan termasuk saudara-saudara kita yang umur 40-an tahun yang di PHK bahwa kita juga bisa apply secara online. Sehingga mereka yang tidak tahu, tidak bisa apply secara online ini akhirnya berduyun-duyun datang ke job fair. Nah, job fair hari ini itu sedikit berbeda trennya dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Mhm. Banyak job fair ini, job fair besar-besar itu diselenggarakan oleh Pemda dan Pemprov. Dan kritik saya adalah memang penyelenggaraannya juga kacau, bahkan hanya dalam satu hari, sedangkan yang datang puluhan ribu orang, akhirnya ya berdesak-desakan dan kasihan begitu ya. Nah, Mhm. apakah beneran job fair atau hanya sekedar branding dari perusahaan tersebut? Nah, Iya. ini yang jadi pertanyaan oleh publik. Tapi dari temuan kami di lapangan memang ditemukan bahwa ada tekanan dari Pemprov karena Pemprov kan juga ada KPI-nya ya. Iya. Pemprov juga ditekan oleh masyarakat. Ini mana nih lapangan kerja? Akhirnya Pemprov menjawab, oke kita bukakan job fair, silahkan datang. Nah, siapa yang akan hadir di job fair itu perusahaan-perusahaan yang hadir otomatis kan belum banyak perusahaan yang pasti ya membuka lapangan kerja dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, ini masalahnya gitu. Jadi akhirnya banyak perusahaan yang dalam tanda kutip dipaksa oleh Pemprov, Pemda untuk hadir, harus datang dan membuka lowongan kerja. Dan akhirnya yang terjadi adalah perusahaan itu membuka sebanyak mungkin lowongan kerja walaupun sebetulnya kebutuhannya tidak sebanyak itu. Biasanya juga ditambahkan lowongan kerja yang pertama non skill begitu, Mhm, atau mhm. ditambahkan lowongan kerja yang sebetulnya sulit didapatkan dari pencari kerja yang ada di kawasan tersebut begitu. Jadi ini yang kemudian mismatch, pencari kerja juga kecewa, tak kelola job fair-nya juga tidak jelas, pemberi kerja juga kebingungan begitu. Jadi akhirnya sekarang menumpuk jadi efek bola salju. Akhirnya ada HRD yang speak up. Sebetulnya ini sudah lama sebetulnya Mhm. HRD yang ngomong dan akhirnya publik tahu sekarang bahwa banyak job fair yang hanya akal-akalan. Oke. Oke, tapi kebanyakan ini peristiwanya di pemerintah provinsi ataupun di daerah ataukah di kota-kota besar seperti contohnya nih ya di Jakarta. Karena tadi Mas Media sempat bilang Pemprov juga punya KPI.
Jadi melakukan job fair ini ada himbauan kepada perusahaan untuk melakukan job fair. Apakah itu juga salah satu bentuk dari saya bisa bilang mungkin diskusi bersama atau kong kali ya? Iya, iya bisa jadi karena ada tekanan masyarakat kan bekerja ya, dan Mhm. pemerintah harus menjadi enabler gitu ya, Ya. jadi jembatan begitu. Nah, masalahnya caranya ini yang jadi menurut saya sudah tidak lagi elegan dan efektif ya hari ini. Karena di negara-negara lain itu job fair skala besar ya Hmm. dalam bentuk offline puluhan ribu orang yang datang itu sudah ditinggalkan gitu. Jadi perlu cara-cara yang jauh lebih efektif untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja begitu. Nah, inovasi-inovasi ini tidak kunjung dilakukan di level Pemprov begitu. Level Kemenaker sebetulnya ada aplikasi Karir Hub Mhm. misalkan. Tapi Iya. kalau dilihat ya Karir Hub itu UI UX-nya masih kacau, nggak menarik, bahkan kualitas lowongan yang ada di situ juga nggak menarik gitu. Jadi itu juga gagal gitu ya dalam tanda kutip hari ini dan belum diimprove signifikan. Nah, Pemprov jalan sendiri lagi nih. Pemprov jalan sendiri ya udah bikin inisiatif job fair begitu. Sehingga Oke. ini yang kemudian menjadi masalah begitu ya, Mbak. Dan juga tidak pernah dievaluasi. Misalkan sebetulnya dari jumlah pelamar itu berapa yang kemudian di follow up. Kemudian job fair ini sudah menghasilkan tenaga kerja baru berapa orang. Itu nggak pernah dievaluasi juga oleh penyelenggara job fair khususnya pemerintah. Gitu. Dan Jadi satu bisa lagi di job fair ini pakai anggaran publik juga ya pelaksanaannya gitu, Mbak. Oke, anggaran publik ini seperti apa, Mas? Ya, untuk sewa gedung begitu, Mhm. termasuk juga fasilitas-fasilitas yang dilakukan untuk job fair ini yang kan menggunakan anggaran APBD ya biasanya kalau seandainya dilakukan oleh Pemprov dan Pemda. Tapi untuk menampik tudingan masyarakat katanya sejumlah biaya ini ada juga yang diambil begitu ya dari para pencari kerja ini sepertinya sampai saat ini belum banyak ditemukan atau mungkin sudah ada temuan-temuan soal itu juga, Mas? Relatif tidak ada sebagian besar job fair itu gratis begitu, tetapi memang Mhm. ada bisnis di sekitar job fair itu juga. Bisnis di sekitar Oke. job fair itu ada bisnis fotokopi gitu ya. Terus Mhm. kemudian ada SKCK juga Mbak gitu ya. Ah, di beberapa daerah untuk mendapatkan SKCK itu harus bayar 30.000 gitu ya. Memang ini butuh data yang lebih detail begitu, tapi banyak masyarakat juga yang mengeluh harus keluar uang lagi untuk Mhm. mengurus SKCK meskipun gratis tapi dalam prosesnya nggak gratis gitu ya kita semua tahu persoalannya gitu dan ini yang kemudian ada kecurigaan publik jangan-jangan job fair ini hanya akal-akalan saja pencari kerja sudah susah terus kemudian juga harus mengeluarkan uang bahkan untuk mengikuti job fair itu begitu Mbak. Oke. Tapi sejauh ini, Mas Media melihatnya bagaimana sih pengawasan pemerintah soal job fair itu sendiri atau sama sekali tidak ada yang mengawasi juga selama ini? Sebetulnya eh, job fair itu kan kalau seandainya kita mengikuti kan lapangan kerja itu pasar ya, bertemunya Iya. antara supply dan demand. Supply-nya pemberi kerja, permintaan itu dari pencari kerja. Ketika itu efektif, sebetulnya kita bisa negara hanya cukup memberikan ruang saja. Syukur-syukur bisa memfasilitasi. Artinya karir fair, job fair gitu ya, itu bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan-perusahaan. Karena hari ini Hmm. eh, sekarang kan sudah digital semuanya ya, itu perusahaan-perusahaan bisa didorong untuk melakukan secara digital. Tetapi memang tidak semua masyarakat pencari kerja itu punya literasi digital yang baik. Itu kenapa pendekatan paling efektif menurut saya dalam konteks Indonesia adalah sifatnya itu digital, Hmm. mengkombinasikan antara fisik dan digital gitu. Nah, fisik sesederhana misalkan di kantor-kantor dinas tenaga kerja juga bisa menyediakan satu ruangan khusus. Di sana ada aplikasi yang bisa diisi oleh aplikan begitu dan kemudian didampingi oleh dinas tenaga kerja untuk melakukan pengisian. Dan perusahaan itu memberikan informasi seleksi berikutnya seperti apa dan lowongan kerja dibuka dan diinformasikan kepada publik. Skema-skema begini yang sebetulnya terus diupayakan oleh pemerintah begitu. Jadi uh, tidak bergantung pada job fair yang sifatnya simbolik ya atau seremonial, Ya. hanya sekedar program pemerintah yang juga pada akhirnya tidak mampu mencerap lapangan kerja secara signifikan. Karena sedihnya adalah pencari kerja ini banyak mereka bolak datang dari daerah gitu. Jadi kalau
itu ada di Karawang misalkan, yang datang ke Karawang itu bukan orang Karawang, tapi arah Iya. Purwokerto, dari Jawa Barat, bahkan dari Jawa Timur, begitu untuk datang Mhm. ke job fair tersebut, begitu. Oke. Oke, Mas, saat ini kan warga atau bisa saya bilang ya para pencari kerja begitu ya, ngomongin semuanya sudah online sistemnya, tapi saking banyaknya juga sistem online, tidak sedikit pula sebenarnya tahap-tahapan yang terlewatkan karena beredar informasi yang ada di sistem online ini juga tidak terbatas begitu. Nah, menurut Mas Media, sistem perekrutan seperti apa sih sebenarnya yang efektif dilakukan untuk menjaring pekerja baru yang sesuai dengan tuntutan zaman yang berkualitas dan diperlukan saat ini ya, apalagi khususnya di Indonesia yang membludak nih, kita punya bonus demografi yang sangat luas. Iya, sebetulnya yang paling penting adalah talent pooling ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi Hmm, pemerintah daerah itu harusnya punya basis data tenaga kerja lokal. Ini dilakukan di India misalkan, ya, tenaga kerja lokal itu di pool, kemudian dicatat, kemudian pemerintah kemudian punya data, dan mhm, nanti perusahaan tinggal melakukan matchmaker gitu ya. ya, Sehingga ketemu nih ada kebutuhan dari perusahaan dan ada tenaga kerja yang tersedia, dan ini bisa dilakukan. Saya kira Surabaya salah satu contoh yang sudah pernah melakukan ini, dan datanya itu bisa digunakan untuk menyalurkan warga mhm. masyarakat ke pekerjaan di sektor-sektor tersebut. Itu Ok, pertama. mhm, Kemudian cara-cara lain kan juga bisa dilakukan ya. Jadi pemerintah bisa memberikan insentif dan akreditasi mungkin untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang membuka lowongan kerja secara transparan, terus kemudian bisa melibatkan Dinas Tenaga Kerja misalkan gitu ya. Termasuk juga penguatan BLK kan. Sebenarnya kan ada BLK ya, kalau di daerah itu ada BLK BLK. ya, BLK itu bisa dijadikan sebagai hub untuk industri untuk men-share lowongan kerja, kemudian masyarakat tinggal datang ke BLK, dan itu tidak harus satu hari atau satu waktu begitu ya, tapi itu bisa dilakukan secara terus menerus begitu. Jadi uh, banyak hal yang bisa dilakukan menurut saya, dan kombinasi dari fisik dan digital mungkin bisa dicoba, karena memang uh, faktanya banyak saudara-saudara kita yang sudah berumur 30-an, 40-an ke atas juga nggak mudah untuk apply secara online. Nggak semua orang punya laptop juga gitu. ya, Uh, oke. jadi jadi itu nggak mudah juga begitu, Mbak. Oke, Mas, pertanyaan terakhir saya untuk menutup diskusi kita hari ini. Menurut Mas Media, job fair masih perlu dilakukan? Saya kira masyarakat sekarang butuh lowongan kerja. Mhm. Nah, untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat, jalannya bukan hanya dengan job fair, begitu. Jadi, apakah job fair dibutuhkan? Jelas bisa dilakukan, tetapi mungkin dengan cara-cara yang lebih elegan, pengelolaan yang lebih baik, begitu. Seperti yang tadi, kombinasi antara fisik dan digital. Sama satu lagi, memastikan bahwa perusahaan swasta itu betul-betul melakukan rekrutmen dengan adil. Karena banyak job fair juga yang nggak adil. Ada diskriminasi baik itu dari segi umur, diskriminasi dari segi Sip. kualifikasi tertentu begitu ya. Ini yang perlu dipastikan. Sama satu lagi adalah membuka lowongan kerja yang layak gitu. Mhm. Jadi bisa jadi sekarang kondisinya adalah ini data yang kami temukan, lowongan kerja itu banyak, tapi lowongan kerja yang layak itu nggak banyak gitu. Jadi akhirnya masyarakat juga ketika datang ke job fair, mereka lulusan uh, S1 begitu ya, tapi kemudian dibayar hanya dengan gaji di bawah UMR. Terlepas dari Hmm. faktor pengalaman kerja dan lain-lain begitu ya. Tapi kondisi pasca UU Ciptaker memang memungkinkan semuanya dilakukan secara outsourcing hari ini gitu ya. Jadi Hmm. akhirnya job fair itu membludak, juga nggak efektif menyerap lapangan kerja. Masyarakat kemudian akhirnya memilih untuk tidak mengambil pekerjaan itu. Bahkan data yang kami temukan ini juga menarik. Bahkan masyarakat sebagian itu bisa memilih untuk menganggur daripada bekerja. Menurut saya itu nggak Mhm. masuk akal. Tapi setelah saya tanya kenapa, ternyata mereka bisa ngomong bahwa lebih baik saya nganggur mas, nyari pekerjaan yang layak. Toh orang tua saya masih bisa ngirim uang ke saya. Toh keluarga saya masih bisa bantu saya. Itu lebih baik hari ini daripada menerima pekerjaan kerja 12-13 jam sehari dengan gaji di bawah UMR. Ini kan Oke. menyedihkan sekali. Jadi ada kondisi pengupahan struktur ketenaga kerjaan yang harus diperbaiki. Dan
mungkin bisa dimulai dengan job fair yang baik, tata kelolanya, digital, fisik dan digital, dan kemudian Dinas Tenaga Kerja berperan secara aktif dan tidak hanya melakukan job fair untuk kegiatan simbolik atau kegiatan besar hanya untuk menjawab tekanan publik di mana lapangan kerja hari ini. Oke, baik Mas. Berarti intinya job fair masih relevan dilakukan tentu dengan sistem yang jelas, proses pengupahan, struktur ketenaga kerjaan yang sehat dan transparan. Benar ya? Mas Media, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV sedang viral. Itu tadi wawancara kami dengan Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios. Saya Gracia Ben pamit, sampai jumpa.